Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran tentang yang akan kita bahas, yaitu tentang penyusunan jurnal penyesuaian. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai penyusunan neraca saldo, di mana kita ketahui bahwa neraca saldo datanya itu diambil dari buku besar. Nah, inilah neraca saldo. Inilah neraca saldo yang sudah ada ambil dari buku besar. Dari neraca saldo ini ada beberapa saldo di sini tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya. Ada beberapa saldo di dalam di sini yang tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya. Makanya itulah dibuatkan jurnal penyesuaian, di mana data penyesuaiannya ada 5. Inilah yang akan kita buatkan jurnal penyesuaian. Kenapa perlu diselesaikan? Karena di neraca saldo ini ada beberapa akun tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya. Artinya saldonya salah. Makanya muncullah data penyesuaian. Data penyesuaian ini yang 5 inilah yang mau kita buatkan jurnal penyesuaian. Oke. Kita masuk saja, kita bahas untuk data penyesuaian yang pertama, yaitu tentang ini, tentang sewa dibayar tanggal 1 September 2010 untuk 6 bulan. Artinya bahwa sewa dibayar tanggal 1 September 2010 untuk 6 bulan. Kita cari kata sewa di atas di neraca saldo, karena kita akan mencocokkan data penyesuaian dengan akun yang ada di neraca saldo yang ada hubungannya dengan data penyesuaian. Ini data penyesuaian yang pertama, yaitu tentang sewa. Kita cari adakah sewa akun. Ternyata ada, yaitu beban. Nah, beban sewa. Berarti ini beban sewa. Jumlahnya ini atau saldonya ini tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya. Makanya kita mau cari saldo yang sebenarnya berapa. Untuk menyelesaikan ini, kita buat dulu skalanya. Kita gambarkan skalanya. Kita gambar. Oke. Sewa dibayar tanggal 1 September untuk 6 bulan. Artinya ini katanya yang 3 juta ini dibayar tanggal 1 September. Tanggal 1 September 2010. Untuk masa 6 bulan. Untuk masa 6 bulan. Sebesar 3 juta. Tuh. Berarti sebesar 3 juta, berarti per bulannya itu adalah 500.000. 500.000 per bulan. 500.000 per bulan. Nah, berarti kalau ini 6 bulan, berarti kita hitung mulai dari bulan 9. Berarti sampai bulan berapa baru habis sewanya ini. Berarti kita hitung 9, 10, 11, 12, 1, bulan 1 2011, bulan 2 2011. Berarti dia itu berada di tanggal 28 bulan 2 2011. Jadi dia bayar 1 September untuk 6 bulan. Ternyata di penyesuaian sampai tanggal 31. Nah, berarti antara tanggal 1 September sampai 28 ini penyesuaiannya itu berada di sini di tengah-tengah.
Artinya mau disesuaikan saldonya ini yang 3 juta. Apa betul 3 juta? Pada saat di sini, di tanggal 31 bulan 12, 2010. Apa betul pada saat dia penyelesaiannya di sini, apa betul 3 juta? Nah, kalau kita lihat skalanya itu sudah tergambar salah, karena 3 juta itu sampai bulan ini. Sampai bulan ini. 3 juta berarti ini salah. Berarti kita bisa tahu, kita bisa cermati bahwa 6 bulan itu sampai bulan 2. Berarti ini saldonya 3 juta sampai bulan ini. Berarti kalau di sini, di JP-nya di sini, berarti saldonya pasti turun. Bukan 3 juta, tapi di bawahnya pasti. Berarti ini bukan 3 juta saldonya. Kita hitung berapa sebenarnya bebannya itu. Kita hitung berapa bulan sampai di penyesuaian. Nah, kita hitung 9, 10, 11, 12. Berarti 4 bulan. 4 bulan. Berarti kalau 4 bulan, berarti berapa juta? 500.000 per bulan, berarti 2 juta. 2 juta selama sampai di sini. Berarti saldonya sebenarnya bebannya itu hanya 2 juta. Berarti saldo sebenarnya di sini salah. Seharusnya itu adalah 2 juta. Makanya tadi saya bilang bahwa ini tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya, ini yang 3 juta. Ternyata saldo yang sebenarnya sampai di data penyelesaian tanggal 31 Desember itu adalah di sini adalah 2 juta. Bukan 3 juta. 3 juta saldonya kalau sudah sampai di bulan 2 2011. Berarti kalau begitu akun yang pertama muncul itu adalah beban sewa. Beban sewa. Kenapa beban sewanya? Apakah dia berkurang atau bertambah? Kita lihat dari 3 juta turun menjadi 2 juta, berarti dia beban sewanya berkurang karena saldonya dia tulis 3 juta padahal sebenarnya 2 juta. Berarti beban sewanya berkurang sebesar berapa? 1 juta. Kemudian akun yang muncul lagi karena sewa dibayar tanggal 1 September, berarti bayar memami sebelum dia jalani. Berarti muncullah sewa dibayar di muka bertambah sebesar 1 juta. Inilah analisisnya. Inilah analisis jurnal penyelesaian. Setelah analisis kita tentukan debit kreditnya untuk menyusun JP-nya, jurnal penyelesaiannya. Beban sewa berkurang pada sisi kredit. Kemudian ini sewa dibayar di muka itu bertambah karena sewa dibayar di muka masuk harta, berarti dia debit. Lanjut yang kedua, yaitu tentang data penyesuaian tentang aktiva tetap yang disusutkan 2% dari harga perolehan. Artinya ini kita cari akun aktiva tetap di atas. Ternyata ini akunnya. Ini katanya 3.250 sebenarnya sudah susut. Aktiva tetap yang masuk kategori aktiva tetap adalah ini, peralatan kantor. Sudah susut 2%. Nah, kita cari penyusutannya. Berapa kalau 2%? Berarti kita cari penyusutan peralatan kantor itu 3.250 dikali 2% itu dapat 65.000.
Kalau kita sudah dapat penyusutannya, ya kita buat analisisnya. Kalau terjadi penyusutan, beban akunnya itu adalah beban, muncul nama beban penyusutan peralatan kantor bertambah. Kemudian pasangannya itu adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor berkurang. Ini nama akun kalau terjadi penyusutan. Berapa nilainya? Itu sebesar 65.000. Ini juga akumulasi nilainya, akumulasi penyusutan peralatan kantor nilainya sebesar 65.000. Nah, itulah analisisnya. Setelah kita analisis, kita buatkan penentuan debit kreditnya. Beban penyusutan peralatan kantor bertambah, berarti dia di sisi debit. Akumulasi penyusutan peralatan kantor berkurang karena akumulasi penyusutan masuk harta, berarti harta berkurang pada sisi kredit. Jadi kalau sudah ditentukan debit kreditnya, sudah ditahu debit kreditnya, yang gampang kita menyusun jurnal penyesuaian. Inilah analisisnya dan penentuan debit kreditnya. Nanti sebentar disusun ini, disusunlah jurnal penyesuaiannya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Data penyesuaian yang ketiga. Kita hapus lagi. Yaitu tentang pendapatan yang masih merupakan pendapatan diterima di muka. Ini yang kita mau sesuaikan, pendapatan yang masih merupakan pendapatan diterima di muka sebesar 500.000. Berarti kalau kita bilang pendapatan diterima di muka, berarti sama artinya dengan utang pendapatan sama. Oke, kita cari nama akun yang ada kaitannya dengan data penyesuaian yang ketiga. Nah, kan ada kata pendapatan, berarti yang ini pendapatan jasa. Nah, itu. Nah, ini pendapatan jasa yang 6.500.000 bukan saldo yang sebenarnya. Kita mau cari saldo yang sebenarnya berdasarkan dari data penyesuaian ini. Nah, ada katanya di sini, di saldo pendapatan jasa belum bisa diakui sebagai pendapatan karena belum dikerjakan. Yang dikatakan pendapatan diterima di muka artinya sudah diterima pendapatannya tapi belum dia kerja atau belum dia kerjakan. Berarti utang. Berarti yang ini pendapatan jasa yang 6.500.000 bukan saldo yang sebenarnya. Karena ada 500.000 di sini masih merupakan utang, bukan pendapatan jasa. Karena belum dia kerjakan, dia sudah terima uangnya, tapi belum dia selesaikan itu pekerjaan. Jadi kalau begitu, kita analisis, berarti kalau begitu pendapatan jasanya, berarti sebenarnya di sini pendapatannya saldonya bukan 6.500.000, tapi saldonya sebenarnya hanya 6 juta. Karena ada pendapatan diterima di muka itu 500.000. Berarti saldonya sebenarnya 6 juta. Berarti kalau begitu, nama akun yang pertama muncul adalah pendapatan jasanya berkurang. Karena dari 6 juta, dari 6.500.000 turun menjadi 6 juta. Berarti pendapatannya berkurang 500.000. Oke. Kemudian nama akun yang kedua yang muncul adalah ini. Pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka
bertambah sebesar 500.000. Berarti nanti sebentar ini pendapatan diterima di muka ini masuk utang. Nah, kita cari debit kreditnya karena kita sudah analisis JP-nya. Ini adalah analisis JP-nya. Kita cari penentuan debit kreditnya. Pendapatan jasa berkurang, berarti dia berada di debit. Kalau pendapatan diterima di muka bertambah, berarti dia berada di kredit. Nah, sebentar ini di penyusunan kertas kerjanya, pendapatan diterima di muka itu berada di bagian harta karena dia masuk utang. Oke. Sampai di sini sudah mengerti. Kita lanjut lagi ke keempat, data transaksi yang keempat. Kita hapus dulu. Oke, yang keempat itu beban iklan belum dibayar. Ada data penyesuaian per 31 Desember berbunyi beban iklan belum dibayar. Berarti ada di sini nama akun beban iklan yang tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya. Berarti ini sebenarnya bukan saldo yang sebenarnya. Karena kenapa? Karena beban iklan belum dibayar. Beban iklannya 200.000, tapi masih ada lagi belum dibayar. Nah, ini sebenarnya salah. Berarti bukan ini saldo yang sebenarnya. Karena masih ada beban iklan belum dibayar 200.000, artinya belum dia catat. Berarti saldo sebenarnya di sini adalah 400.000. Karena masih ada belum bayar. Dan belum dia catat di sini, belum dia catat di neraca saldo. Berarti saldo sebenarnya adalah 400.000, bukan 200.000. Berarti kalau begitu muncullah karena kata belum dibayar, berarti muncul utang. Muncul utang iklan bertambah sebesar 200.000. Oke. Kemudian nama akun lagi yang kedua itu adalah beban iklan. Karena ini beban iklan bertambah sebesar 200.000 karena masih ada beban iklan yang dia belum catat. Berarti ini saldonya salah, bukan saldo yang sebenarnya. Saldo yang sebenarnya adalah 400.000. Nah, ini analisisnya. Ini adalah analisis JP-nya, jurnal penyelesaiannya. Nah, kita untuk menyusun jurnal penyelesaiannya, kita tentukan debit kreditnya. Utang iklan bertambah pada sisi kredit, beban iklan bertambah pada sisi debit. Nah, sudah gampang kita susun jurnalnya. Oke. Kita lanjut lagi yang terakhir. Yang terakhir itu di data penyesuaian itu mengenai tertulis perlengkapan tersisa 125.000. Nah, kita cari di neraca saldo yang ada hubungannya dengan ini di data penyesuaian. Ini perlengkapan kantor. Nah, perlengkapan tersisa 125.000. Berarti ini perlengkapan saldonya 425, padahal yang sebenarnya berarti ini salah saldonya. Saldo yang ini salah. Artinya saldonya ini tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya, makanya kita sesuaikan. Data penyelesaiannya itu perlengkapan tersisa 125. Berarti saldonya sebenarnya di sini bukan 425, tapi 125.
Berarti kalau begitu kita sudah bisa analisis JP-nya. Nah, berarti kalau begitu nama akunnya itu perlengkapan kantor. Nah, kita lihat dari kita mau tentukan apakah perlengkapannya berkurang apa bertambah. Kalau saldonya di sini 400.000, 425.000, padahal sebenarnya saldonya 125. Berarti perlengkapan kontonya sebenarnya kenapa ini? Dari 425 dia tulis di neraca saldo, padahal sebenarnya bukan saldonya itu, padahal sebenarnya saldonya 125 karena dia bilang tersisa. Berarti saldonya 125. Berarti kenapa saldonya dari 425 ke 125? Berarti perlengkapan kantornya berkurang sebesar 300.000. Ini perlengkapan kantornya berkurang sebesar 300.000. Nah, muncullah beban perlengkapan kantor bertambah karena berkurang mungkin dipakai, maka muncullah kata beban. Beban apa itu? Beban apa yang dia pakai? Ya, beban perlengkapan kantor sebesar 300.000. Nah, inilah JP-nya, analisis JP-nya. Untuk menyusun jurnal penyelesaiannya, kita tentukan lagi debit kreditnya. Perlengkapan kantor berkurang sebesar 300.000, berarti dia harta berkurang, berarti di sisi kredit. Kalau beban perlengkapan kantor bertambah, berarti di sisi debit. Nah, kalau sudah ditahu debit kreditnya, berarti kita sudah bisa menyusun jurnal penyelesaiannya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang cara menyelesaikan jurnal penyelesaian. Nah, setelah kita jelaskan tadi, secara keseluruhan kita susun analisis JP-nya. Seperti inilah tabelnya. Setelah kita susun mulai dari data penyelesaian pertama sampai yang kelima, inilah hasilnya kita susun. Ini. Nah, inilah. Setelah kita susun tadi mulai dari tanggal 31 data penyelesaiannya yang pertama sampai yang terakhir. Setelah kita analisis, sudah susun analisisnya, kita bisa menyusun jurnal penyelesaiannya. Inilah dibuatkan tabel tadi, jurnal penyelesaiannya ini secara lengkap dibuatkan tabelnya. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai cara penyusunan analisis jurnal penyelesaian dengan jurnal penyelesaian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.